Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester. Nama Muhammad Feriandus Sudmiko, NIM 202141009, kelas agroteknologi A. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Jelaskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini tertulis. Kembali bentuk gabungan terikat. Jawabannya, menurut KBBI, arti bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Nomor 1, adi plus kuasa sama dengan adi kuasa. Nomor 2, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Nomor 3, dwi plus warna sama dengan dwi warna. Nomor 4, ekstra plus kulikuler sama dengan ekstrakurikuler. 4, kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Putra wirawan sama dengan purnawirawan. Sefta kerida sama dengan sefta kerada. Sub plus bagian, subbagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalaran. Jawab. Nomor 1, penalaran deduktif dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contohnya, pernyataan umum, pengembangbiakan dengan cara mencangkok, menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Pernyataan khusus, pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan, pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, setiap hewan punya mata. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawabannya, transkripsi merupakan pengalih tuturan ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, Abdullah Nasiruddin. Transliterasi menurut KBBI adalah penyalna dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, Abdullah Nasir al-Din. Nomor 4, jelaskan penomoran bagian keterangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan ini salah. Program usaha. Tahap persiapan program. 1.1 penerimaan warga belajar. 1.2 pemilihan penyelenggaraan. 1.3 pemilihan ketua kerja usaha. 1.3 musyawarah. 1.3.2 ditunjukkan. Jawabannya masih ada yang salah. A. Program usaha. 1.0 tahapan persiapan program. 1.1 penerimaan warga belajar. 1.2 pemilihan penyelenggaraan. 1.3 pemilihan ketua kelas usaha. 1.3.1 musyawarah. 1.3.2 ditunjuk. Nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademi yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisan segera diperbaiki. Bayu Maharani S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. Drs Muhammad Kazunuddin MPD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawabannya, penulisan menggelar akademi era kaitan dengan aturan EYT. Aturan adalah sebagai berikut. 1. Antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. Gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antar singkatan gelar.
Ketiga, jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. A. Bayu Maharani, S. B. R. M. Pratama, M. C. D. Dr. Irfai Faktur Rahman, S. PD, M. D. Dr. DRS Muhammad Kanzunuddin, M. PD. E. Prof. Dr. Ahmad Ulin Noha, M. PD. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, kakak baru akan dari Jakarta nanti malam. Unsur predikat pulang dalam kalimat tersebut dihilangkan. Tanda siku digunakan untuk perlu mengapit kata, huruf, dan frasa ataupun kalimat. Contoh, walaupun keadaan hujan, ibu tetap keluar untuk menjemput Risma. Walaupun keadaan hujan, itu tinggal dikasih tanda kurung ya. Ibu tetap keluar menjemput Risma. Tanda kurung secara umum digunakan sebagai penyebut tanda kurung lengkung. Contoh, ketika liburan, para pendatang berbondong-bondong menuju pantai Parangtritis. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif melibatkan generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausa. Jelaskan suatu persatuan disertai contoh. Jawaban. Generalisasi, pengambilan kesimpulan dengan menyimpulkan fenomena khusus, kejadian khusus, lalu ditarik kesimpulan secara umum. Contohnya, jika dibakar botol akan meleleh, jika dibakar sedotan akan meleleh, jika ember pun dibakar akan meleleh. Jadi, jika benda plastik dibakar akan meleleh. Analogi, penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal, lalu diambil persamaan dari keduanya. Contohnya, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sebab akibat. Penarikan kesimpulannya menggunakan sebab akibat, yang mana sebab akibat dijadikan pokok pikiran dan menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Contoh, bencana banjir banyak terjadi di mana-mana sekarang. Bencana banjir tidak hanya melanda daerah dataran rendah yang memang sudah menjadi langganan banjir, namun beberapa daerah dataran tinggi juga dilanda musibah banjir. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawaban. Silogisme adalah sebuah pemikiran dalam ilmu filsafat yang menggabungkan dua argumen sehingga membentuk satu kesatuan. Silogisme merupakan salah satu bentuk dari akulturasi dalam dua argumen. Silogisme adalah sebuah penyimpulan secara tidak langsung dari dua argumen yang kemudian disatu paduka menjadi satu argumen atau pandangan baru. Contohnya, premis mayor, semua makhluk di muka bumi akan mati. Premis minor, semua manusia adalah makhluk. Konklusi, semua manusia di muka bumi akan mati. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawaban. Konjungsi antara kalusa merupakan kata penghubung antara dua buah kalusa atau lebih. Terdapat 3 macam konjungsi antara kalusa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif.
Konjungsi korelatif, contohnya baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai dikunjungkan. Jangankan bukit, gunung pun juga sanggup aku daki. Bukan hanya musisi lokal yang tampil di festival musik tahun ini, melainkan sejumlah musisi mancanegara pun juga turut adil di festival tersebut. Konjungsi subordinatif. Contohnya Rani belajar dengan sungguh-sungguh agar diterima di jurusan kedokteran tahun depan. Ayah selalu mengarahkan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Konjungsi koordinatif. Rita sedang mengepel lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Ayah sedang membaca koran dan ibu sedang memasak di dapur. Di pesta itu, Ana memakai gaun berwarna emas dan Ani memakai gaun berwarna perak. Nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana analisis, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya dijual, butuh uang tunai segera. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah berada di depan mata kepada pembaca, seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu. Contoh SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. Wacana eksposisi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Karangan eksposisi atau dapat disebut teks eksposisi memiliki tujuan melemparkan dan menjelaskan informasi tertentu guna menambahkan wawasan pembaca. Contoh pengadilan sesuai adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana, yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Wacana argumentasi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Wacana persuasi sebenarnya merupakan sebuah varian dari argumentasi. Wacana persuasi sebagai wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturannya. Contoh, buah hati kami. Ananda Dhani Rifki Firdaus, 2,5 tahun, bisa dipakai Rifki. Ia lahir melalui proses cesar. Sejak usia 2 minggu, ia sering sakit-sakitan. Bilirubinnya tinggi, mencapai 24,0, sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata, tolong ya dibenarkan dan tolong minta maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.